Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Yeyen selaku pendongeng dengan tema kita yang masih sama, yaitu dongeng sebagai media karakter. Termasuk cantik juga menjadi media ya untuk bisa bercerita. Kayak gitu. Mbak Yeyen tadi udah banyak nih menyampaikan bahwa karya yang dibuat juga salah satunya sudah dibawa juga gitu. Nah kalau aku tanya tantangan sebagai seorang pendongeng gitu ya, kayak gitu kan udah lama nih berkiprah di dunia cerita dan dunia anak-anak, seperti apa? Sebenarnya tantangan itu setiap apapun kita lakukan pasti ada tantangan. Kadang orang berpikir cuman berdongeng. Nah itu gitu. Juga ya dianggap sepele, cuman bercerita aja, apalagi depan anak-anak. Yang hanya metodenya hanya udahlah yang anak-anak salah bener toh juga nggak tahu kayak gitu kan. Ternyata kalau tantangan itu banyak sekali. Kita sebagai pendongeng pengen memberikan suatu edukasi atau hiburan kepada anak-anak yang membuat mereka gembira, senang, dan salah satunya dengan metode bercerita ini mendapatkan edukasi untuk meningkatkan karakteristik pada anak, apalagi di usia dini ini kan Mas. Karena banyak sekali zaman sekarang anak-anak yang tidak mempunyai karakteristik. Yang lagi masa-masa turunnya anak-anak sekarang ya banyak sekali, karena karakteristik itu kan timbulnya itu dari sejak dini kita tanam. Jadi jujur, disiplin, tanggung jawab itu sangat diperlukan. Jadi dari metode bercerita inilah bagaimana sih ternyata berat sebagai pendongeng, sebenarnya berat kayak gitu. Apa yang kita sampaikan dapat nggak ya sama anak-anak? Itu menjadi tantangannya. Jadi bukan hanya sekedar tertawa, bahagia kayak gitu, tapi dapat nggak ya apa yang materi yang kita beri itu sama anak-anak itu bisa dicerna nggak sama anak-anak? Jadi pernah saya itu sebagai pendongeng, pasti rata-rata sebagai pendongeng itu mempunyai tantangan masing-masing. Nah seperti saya nih awal-awal mulanya nih, jangankan awal mula, sekarang aja kalau ketika tampil masih nervous. Masih ada ya deg-degannya. Deg-deg. Nanti ketika saya bercerita ada anak-anak yang enggak memperhatikan, terus dia ganggu teman, terus teman-teman enggak dengerin nih. Nah itu tantangan kita nih. Jadi kalau biasanya kalau kita bercerita tuh anak-anak kan konsentrasinya maksimal itu sampai 7-10 menit nih. Bagaimana supaya anak tetap fokus mendengarkan cerita kita. Jadi kalau biasanya kalau pendongeng ada yang nangis, kita kadang buyar nih. Cerita kita sampai mana nih? Ada yang nangis, ada yang ganggu teman. Ternyata kita merasa kita enggak maksimal nih anak-anak. Itu salah satu tantangan nih. Anak-anak enggak memperhatikan, enggak menarik dong. Nah kayak gitu. Jadi makanya sebagai pendongeng kita selipkan sebagai kayak ice breaking, nyanyi-nyanyi biar konsentrasi mereka pulih lagi, kumpul lagi kayak gitu kan. Harus punya teknik-teknik lain ya. Kayak gitu kan. Jadi bukan hanya kalau kita bercerita nih sekitar 15 menit kayaknya tanpa ada durasi ice breaking atau teknik-teknik bercerita yang lain, pasti anak-anak monoton ya jadinya. Udah nggak ada. Makanya kita menggunakan media sebagai karakter tadi. Si cantik adalah karakter sebagai media karakter anak yang pemalu. Kita sebagai pendongengnya memberikan sebuah mandiri atau sebagai pemberani. Jadi biar anak-anak itu apa yang kita sampaikan, dapat yang kita berikan itu bisa dia imajinasikan kembali apa yang kita ceritakan. Artinya juga menjadi pesan yang disampaikan ya, maksudnya tuh tanpa menggurui, tanpa memberikan perintah, tapi melalui cerita tadi. Melalui cerita. Gitu. Iya benar. Dan mungkin juga menjadi penguasaan guru-guru TK juga harus bisa ya itu ya. Benar, iya. Makanya kita sekarang bergerak sebagai komunitas pendongeng. Saya bergerak sama tim-tim, sama founder kita juga. Kita ada founder dari Indonesia kan, founder Kampung Dongeng Indonesia. Memang sudah ada program-program yang memang sudah dibuat dari pusat untuk provinsi, kota-kota dan kabupaten. Ada program sosial,
terus ada program kalau kita Pekan Ceria, terus Pekan Ceria berarti di akhir Sabtu, di akhir Minggu berbagi ceria sama anak-anak. Misalnya ada bencana kita terjun langsung ke lokasi, itu memang ada program-program. Berarti bukan hanya ke anak-anak ya? Iya benar. Program-programnya. Program-programnya. Mbak ini dari komunitas apa Mbak? Kita dari komunitas Kampung Dongeng Rafflesia Bengkulu. Kampung Dongeng Rafflesia Rafflesia Bengkulu. Biasanya ada kegiatan seminggu berapa kali, ada misalnya ada nggak kegiatan-kegiatan? Biasanya Atau kita fluktuatif aja? ada kegiatan rutin sebetulnya ada kegiatan rutin dari pusat yaitu Pekan Ceria. Pekan Ceria. Iya, jadi memang memberikan edukasi kepada anak-anak terdekat, misalnya tetangga, terus anak-anak komplek, pengen deh dengar cerita. Jadi di situ tidak kita membatasi anak-anak, tapi orang tua juga kita bisa ikut bergabung. Jadi bisa belajar teknik bercerita, teknik menggunakan media. Jadi metode bercerita itu bisa jangkauannya bisa luas. Bukan hanya Kak Ian pendongeng nih, enggak. Misalnya Kak ini pendongeng, enggak, ternyata orang tua bisa mendongeng untuk anak-anak. Karena kalau mendongeng untuk anak-anak, apalagi anak-anak di usia Golden X ya, usia itu mereka itu untuk mengasah perkembangan otak sebelah kanan. 0 sampai 6 tahun ya, Golden Age. 0 sampai 6 tahun itu cepat banget penangkapan anak-anak. Jadi imajinasi, sosial emosionalnya, karakter-karakter yang ditanam dalam sebuah cerita itu bisa tertanam kepada anak-anak di usia dini dan akan terbawa lah ketika dia dewasa. Bahkan kedekatan juga itu bisa membangun emosional. Emosional antara orang tua dan anak ya. Benar. Jadi anak-anak merasa kasih sayang dan perhatiannya dapat. Aku seneng ibu cerita atau bunda cerita. Senang cerita apa senang diomelin? Senang cerita dong. Senang cerita. Padahal sama kan? Iya. Diomelin mempunyai makna mengajar. Iya, benar. Bercerita juga mengajar, di dalamnya punya pesan moral. Jadi enak dicerita. Iya. Benar. Nah, ini kalau ada orang tua yang lagi lihat juga, kasih tahu dong Mbak tips-tipsnya untuk maksudnya bukan teknik detail sih maksudnya, biar kita bisa gimana sih biar lebih enak cerita ke anak. Iya. Sebenarnya saya sebagai orang tua sama-sama belajar sebenarnya Mas. Saya juga masih belajar. Mungkin untuk bagaimana menghadapi anak, mungkin kalau emosi sama anak mungkin adalah manusiawi kayak gitu kan. Apalagi kalau sama anak sendiri itu berbeda sama anak-anak yang lainnya. Jadi kita sama-sama orang tua, untuk orang-orang tua yang di rumah, teknik bercerita itu memang luar biasa. Bunda bisa menggunakan apa saja, menggunakan media sapu bisa ketika di rumah, menggunakan media boneka yang di rumah juga bisa. Nih sapu nih bisa nih jadi tongkat gitu. Jadi apapun itu, yang penting rutin aja. Karena ada logo kita itu kalau kita ngomongnya kayak bisa bercerita itu biasa. Biasa bercerita itu luar biasa. Oke, baik, ditahan dulu Mbak Yen ya gitu. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.